Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal sesuatu yang diharamkan ketika kita tidak punya wudhu, atau sesuatu yang kita ibadah ketika kita tidak memiliki wudhu atau kita berhadas, maka sesuatu itu akan diharamkan ibadah itu. Maka perlu kita kaji bagaimana hukumnya orang yang membaca Al-Quran, bagaimana hukumnya orang yang menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, menyentuh tempat Al-Quran, menyentuh tempat di mana Al-Quran itu berada, menyentuh lembaran Al-Quran tanpa memiliki wudhu. Itu hukumnya bagaimana? Mari kita kaji. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji terkait tentang kitab Hawasyiul Madaniyah, yaitu kitab fikih dari karya Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Lidulil wa syafati Rasulillah wa likulli niyatin syawali al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Faslun fima yahrumu bil hadas. Faslun utawi iki iku faslun ana pasal suwiji fima ing dalam perkara yahrumu kang haram apa ma bil hadasi kelawan hadas. Pasal ini menjelaskan terkait tentang sesuatu yang haram disebabkan karena hadas. Jadi ketika ibadah tidak memiliki wudhu atau kita sedang berhadas, maka ibadah itu menjadi haram. Apa perkara itu? Nah, ini akan saya jelaskan. Wal muradu lan utawi kang den karepake, bihi kelawan hadas ku al asgharu hadas cilik, iku al asgharu hadas cilik ingdal itlaki ing dalam nalikone den mutlakake. Yang dimaksud dengan hadas di sini yaitu adalah hadas kecil. Yang dimaksud di sini hadas kecil. Jadi hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Lah, yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang itu memiliki hadas, dalam artian dia tidak memiliki wudhu, maka dia tidak boleh melakukan ibadah. Tidak boleh melakukan apapun. Ya, tidak boleh. Bagaimana jika seseorang itu berhadas besar? Hadas kecil saja tidak diperbolehkan, apalagi kita melakukan ibadah hadas besar. Jadi hadas kecil ini mencontohkan hadas kecil. Hadas kecil saja tidak diperbolehkan, apalagi hadas besar. Ya rumu haram bil hadasi kelawan hadas wa sholatu sholat ijma'an kelawan sepakate ulama wa nahu halan sepadane sholat. Yang pertama, haram dengan sebab kita tidak memiliki wudhu atau hadas opo as-sholatu sholat, yaitu haram kita melaksanakan sholat manakala kita tidak punya wudhu. Bagaimana contohnya? Contoh, jika kita melaksanakan sholat jamaah menjadi imam, tiba-tiba di tengah-tengah sholat itu kita kentut, kita sebagai jadi imam. Haram hukumnya kita itu melanjutkan sholat sedangkan makmum di belakang tidak mengetahui kita sedang memiliki hadas. Jadi haram kita. Kenapa? Karena sholat tidak memiliki wudhu. Karena sholat dalam keadaan hadas.
Maka tanggung jawab seorang imam itu berat. Ketika seorang imam itu batal, maka tidak boleh melanjutkan. Dia harus bergeser ke samping. Kemudian makmum yang di belakangnya itu maju ke depan sebagai pengganti daripada imam itu. Sebagai pengganti daripada imam. Kemudian yang di belakang maju lagi terus, akhirnya shaf itu rapat kembali. Oke, paham sampai di sini? Nah, kalau dia sengaja dia hadas, kemudian dia melanjutkan sholat, itu haram imam itu, bukan dapat pahala, malah haram. Terus bagaimana sholat jamaahnya jika makmum itu tidak mengetahui bahwa si imam itu memiliki hadas, batal wudunya, maka sholat jamaahnya itu sah. Tapi jika imam setelah itu ngasih tahu bahwa saya sedang hadas, maka batal wudunya, batal sholatnya. Kenapa? Karena imam pada waktu itu dia sudah batal, tetapi dia melanjutkan sholatnya. Kemudian dia ngasih tahu bahwa sholat saya batal, wudu saya batal, maka sholat pada waktu itu batal semuanya. Tapi jika makmum tidak mengetahui kondisi imam itu batal wudunya, maka lanjutkan sholatnya dan sah sholatnya makmum. Wa nahwuha, dan sepadanya sholat kasajidati tilawatin, seperti sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud di mana bacaan-bacaan di dalam surat Al-Quran itu untuk disunahkan sujud tilawah. Wasjud waqtarib. Nah, ketika sampai ayat wasjud waqtarib, kita kan sunah sujud tilawah. Jadi ketika kita sedang sholat, pada bacaan yang disunahkan sujud tilawah, contoh imam membaca setelah Fatihah waladhdallin, terus ayat terakhirnya wasjud waqtarib, kita langsung sujud, tidak ruku dulu, tidak langsung sujud. Setelah sujud, kemudian baca doa sujud, ya, langsung berdiri lagi. Setelah itu baca ayatnya lagi, kemudian ruku. Nah, sujud tilawah itu harus memiliki wudu, ya, harus memiliki wudu. Haram kalau tiba-tiba langsung sujud tilawah. Wa syukrin, dan sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud yang harus adanya wudu. Jadi pemain sepak bola tuh, pemain sepak bola itu ketika dia sujud syukur, itu tidak dikatakan sujud syukur, ya, tidak dikatakan sujud syukur. Kenapa tidak bisa dikatakan sujud syukur pemain sepak bola? Karena syarat daripada sujud syukur itu adalah memiliki air wudu, dalam artian tidak berhadas, tidak memiliki hadas. Tiba-tiba sujud syukur itu bukan, dalam Islam itu bukan dikatakan sujud syukur. Kenapa? Karena aturan sujud syukur adalah dia harus memiliki wudu. Bagaimana tata caranya sujud syukur? Ya. Bagaimana tata caranya sujud syukur? Tata caranya sujud syukur itu adalah kita ambil air wudu, kemudian kita duduk, kemudian kita takbir. Setelah kita takbir, kemudian kita langsung sujud, ya. Setelah sujud kita duduk, baca doa duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, baca doa sujud syukur, kemudian langsung salam pertama, salam kedua. Itu yang benar, ya. Jadi banyak yang keliru. Nah, ini banyak yang keliru mengenai tentang sujud syukur. Hati-hati. Hati-hati nih, perlu digarisbawahi. Nanti akan sampai pada pembahasan sujud syukur itu kaifiahnya bagaimana, saya akan jelaskan. Wa ta'afulan wa syukrin, lanjut, wa syukrin lan sujud syukur, wa khutbati jum'atin, dan khutbah Jumat. Ya. Selanjutnya apa? Perkara yang menjadikan batalnya, perkara yang menjadi haram dengan sebab hadas, yaitu adalah khutbah Jumat. Awas, ya. Khutbah Jumat itu bagi seorang khotib itu harus memiliki wudu. Itu harus memiliki wudu. Kenapa?
Karena khutbah Jumat menurut sebagian pendapat ulama itu adalah sebagai pengganti daripada 2 rakaat itu. Daripada 2 rakaat Jumat. Makanya dalam kitab usul fikih, bukan usul fikih, makanya dalam kitab kitab Allah Akbar. Itu Qaidah fikih, dalam kitab Qaidah fikih dijelaskan apakah sholat Jumat itu termasuk sholat pengganti daripada sholat duhur, apakah sholat yang menyendiri. Ternyata di situ sholat Jumat ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sholat Jumat itu pengganti dari sholat duhur. Nah, pengganti sholat duhur, maka 2 rakaatnya itu diganti dengan khutbah. Makanya khutbah disyaratkan harus berwudu. Oke, paham ya? Jadi kalau batal, gagal sholat Jumatnya. Kalau imamnya batal tetap dia khutbah karena malu, kata gengsi. Tergantung makmumnya, dia tahu nggak bahwa seorang khotib itu batal wudunya atau tidak memiliki wudu. Kalau makmumnya itu tahu dia tidak memiliki wudu, maka batal dia. Jika tidak tahu sah. Ya, paham ya? Wassalatu janazatin, dan sholat jenazah. Selanjutnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah harus memiliki wudu, terutama imam. Ya, soalnya kenapa? Karena menyangkut sah dan tidaknya sholat jenazah. Oke, itu yang pertama. Jadi bagi orang yang memiliki hadas, itu tidak diperbolehkan sholat. Dan sebagainya. Apa sebagainya sholat? Yang pertama, bagi orang yang tidak memiliki wudu atau dia punya hadas, tidak boleh sujud tilawah, tidak boleh sujud syukur, tidak boleh khutbah Jumat, tidak boleh sholat jenazah. Yang pertama. Yang kedua, wat-tawafu, dan tawaf walau naflan lan senajan iku tawaf sunnah. Ada tawaf sunnah, ada tawaf wajib. Apa itu tawaf? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, di situ kita tidak boleh punya hadas. Artinya kita tetap harus memiliki wudu. Walaupun di situ nanti, contoh kita bersentuhan di sana, tawaf kan berdesek-desekan, kita sentuhan dengan perempuan, batal wudu kita. Itu batal wudu kita. Maka tawaf itu harus dalam keadaan suci. Bagaimana caranya? Mungkin bagi orang yang sudah melaksanakan haji sudah ada tata caranya, dibimbing sama orang yang yang membimbing haji. Ada yang menggunakan plastik tangannya supaya tidak bersentuhan. Ada yang mendapatkan pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak batal, dengan catatan tidak intisyah, tidak ada syahwat. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang berpindah madhab Maliki. Kalau berpindah madhab Maliki jangan talfik. Talfik itu adalah mencampur baurkan madhab. Contoh, wudunya menggunakan madhab Syafi'i, batalnya madhab Maliki, itu tidak diperbolehkan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai tentang tawaf akan saya jelaskan pada bab haji nanti. Li'annahu krono setune tawaf iku sholatun sholat kama fil hadis koyot ini dalam hadis. Jadi karena sesungguhnya tawaf itu diumpamakan seperti halnya sholat, ya, itu pun tercantum dalam hadis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, untuk hal-hal yang berkaitan tentang haramnya ketika kita memiliki hadas. Berikutnya kita lanjut ke part yang kedua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.